setelah itu ya kemudian kita disuruh rukuk ini bagian daripada rukun. Adapun bacaannya disunatkan subhana rabbiyal azim wa bihamdih ya minimal disunatkan itu satu, minimal lagi yang kalau misalnya kita paling sedikitnya itu kalau waktu yang normal yaitu 3. Kalau kita sendirian 11 ya, yang lebih dari 11 ya kan? Nah boleh. Nah, kemudian setelah itu kita yang tidak juga merupakan rukun. Nah ini rukun qasir namanya, rukun yang pendek. Nah di dalam rukun pendek disunatkan kita membaca sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Kalau misalnya ada waktunya, terus kita disuruh baca milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, kemudian setelah itu rukun berikutnya adalah sujud. Ya, sujud ini rukun panjang. Adapun duduk di antara dua sujud, ya ini rukun. Ya, nah, bacaannya pada waktu kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi berapa kali? Ya 3 kali. Ini minimal sempurna 3 kali. Tapi kalau kita sendirian sholat memanjangkan boleh sampai 11 kali. Kemudian rukun di dalam yang wajib di dalam sujud itu harus meletakkan ada 7 anggota. Yang pertama jidat kita, yang kedua telapak tangan kita, berikut dengan 2 lutut kita, juga jemari kita. Sunnah kita membarengkan pada waktu kita sujud antara jidat dengan hidung. Ya, nah itu harus diletakkan di mana di kesujudan. Ya sunnah lah yang ini. Sunnah kalau yang ini sebagian ini wajib. Ya, kemudian duduk di antara subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, duduk di antara 2 sujud. Ya, kemudian Rabbil warhamni wajibulni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kemudian sujud lagi kita yang kedua demikian. Kemudian baru qiyam dan seterusnya, baru tahiyat akhir, kemudian salam. Ya, nah ini rukun. Kesemuanya itu ma'at tuma'ninah. Arti ma'at tuma'ninah harus dibarengi dengan tuma'ninah. Tidak bisa kita melakukan rukun tadi Allahu Akbar, tidak ada jeda waktunya. Ya, ada tuma'ninah itu artinya ada jeda waktunya. Ya, seperti orang rukuk Allahu Akbar, nah berdiam dulu sejenak tadi. Nah itu yang dimaksud dengan tuma'ninah. Baik. Nah, kemudian ya salam itu yang pertama, itu yang wajib. Yang kedua itu sunnah. Nah ini sudah alhamdulillah sudah kan. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan ya kita bisa menjaga sholat kita dengan benar, supaya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini adalah wajib, ini adalah sunnah. Nah, supaya sholat kita ini berkualitas, bukan sholat yang hanya sekedar sholat. Nah, kita ambil kita lupa melaksanakan sholat seperti biasa aja, ya kan? Kayak tunduk kan? Kada rasa makanya, kada rasa hikmatnya, kada rasa kesannya ya. Nah, kada rasa jangan makanan itu kada rasa hambar ya. Nah, ini yang merasakan kita sholat juga. Tapi kalau kita merasakan mulai takbiratul ihram, kita sudah berdiri bagus, kemudian kita takbiratul ihram, kita rasakan bagaimana makna daripada Allahu Akbar, apa hakikatnya kita sholat ini menghadap Tuhan, ya kan? Disunatkan kita itu harus berupaya kayak apa sekiranya kita khusyuk, ya. Nah tentu dengan cara kita memahami apa yang kita lakukan di dalam sembahyang. Nah itu yang penting. Nah kemudian kita bicara tentang kesunahan sembahyang.
Ya, pra kita melakukan sholat, kita disunahkan terlebih dahulu melakukan hal-hal yang hal-hal yang semestinya. Nah, sunnah dukhulu sholatin binasyati. Nah, jadi bagi kita semua siapa aja disunahkan apabila masuk waktu sholat kita menghadapinya dengan nasyat, arti nasyat penuh semangat. Nah, itu arti nasyat. Jadi begitu masuk waktu sholat disunahkan kita itu supaya lebih perhatian dan bersemangat untuk mengerjakan sholat. Itu maksudnya. Nah, artinya bahasa kita tuh menyempalakan di orang Banjar. Model kita juga kan di kiau beretnya lawan kurang-kurang nangkal mana siapa beretnya kan namanya kita ternama. Nah, kayak apa kita menyambutnya? Nah, misal kata siapa beretnya kurang ternama biar di kiau sini kan wah masya Allah model semangat kan menghadapinya sepakat ada aku ambil dulu ya supaya di hadapan sini kan nanti ada dulu aku pakai dulu sepantasnya dulu. Kenapa? Kenapa? Sepatu tuh, makanya tolong Pak sepatu bersih ya kan? Ini namanya menghadapi misalnya orang-orang kan pejabat-pejabat mungkin di dunia yang penuh aturan pada kamu sadar ada kurang harus sepatu dia. Namanya kau sakit lah, nanya aja supaya kalau kita bau. Nah, ini luar biasa, ya kan? Sejam lagi orang sama aja sudah siap. Kenapa sudah siap? Ayo, supir tolong atur, segera siap. Karena ini. Sekian menit sebelum janji kita, wah sudah datang. Kalau bilang apa? Nah, kalau bilang apa aja? Kalau bilang diberdakan orang adalah, karena menghargai dipanggil orang besar ya. Nah, kayak apa namanya kita panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Nah, maka itu juga kita disunatkan untuk nasyat. Jadi begitu masuk waktu sembahyang kita hadapi dengan nasyat, kita hadapi dengan semangat. Kalau toh kita ada punya kesibukan, maka disuruh kita untuk menanamkan azam di dalam hati niat bahwa aku akan melaksanakan sholat ini di waktunya juga. Nah, kalau bisa di awal waktu, kenapa demikian? Karena orang yang melakukan sholat di awal waktu itu pahalanya gagal-gagal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan orang yang memperhatikan waktu sembahyang. Nah, Allah memuliakan dan Allah sangat mengecam orang-orang yang kada mau perhatian di dalam sembahyang. Mengolah sembahyang bina kada ada apa-apa, kurang ada biasa. Merasa ada panggilan sembahyang dulu ada, ayo sembahyang dulu Nah, bina ada rasa kosong hampa. Nah, ini kan jadi kita disuruh untuk menghadapi sholat itu dengan nasyat, dengan semangat, penuh dengan penuh dengan semangat tadi Bapak. Nah, rasa menyempalakan menyempalakan. Nah, kenapa demikian? Kenapa disunatkan untuk kita bersemangat di dalam hendak melaksanakan sembahyang? Di annahu ta'ala lamma tarikihi biqaulihi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dzam itu artinya sangat mengecam, menghinakan, tidak menghargai orang-orang yang meninggalkan sembahyang biqaulihi dengan firman-Nya wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghabarkan ciri-ciri orang yang munafik, ciri-ciri orang yang kada benar, orang yang kada sepenuhnya menerima
panggilan Tuhan. Nah, ujian Tuhan mau apabila mereka berdiri, mereka ini kan artinya bukan meninggalkan sembahyang, bukan sembahyang juga, tapi apa ya berdiri anak sembahyang, ya ila sholat anak sembahyang, oh usaha berdiri juga, tapi koler, nah berdiri berarti sebelah apa? Kada bersemangat, kada bersemangat. Nah ini Tuhan membedakan, ya kan? Tuhan membedakan sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat orang munafik. Satu, tanda ketidakadanya keikhlasan di dalam hatinya, karena terbiasa menganggap sembahyang bagian daripada perbuatan atau pekerjaan rutin, nantinya kada tahu nilai sembahyang itu sendiri, karena mengaji, karena sembahyangnya umpat-umpatan, ya kan? Umpat-umpatan. Lagi muda tapi tahu sembahyang, pas sudah tua sembahyang, akhirnya anak belajar sumpah, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya sembahyang ini tidak menyatu di dalam hati, model rasa biasa saja, dan bahkan ini ada rasa ketakutan. Bahari ada sembahyang, kalau kau menyesal ada, aku ini dia, maka ada yang ketawa bahari aku tadi sembahyang. Itu aib katanya diuya-uya terus sembahyang itu. Bahari aku lihat aku nanya sembahyang dia 5 tahun nih jauh sembahyang, ada pakai saat itu. Alhamdulillah dia mau sembahyang, tapi merasa bangga ya, mengesahkan itu. Bila orang mengesahkan keaiban kita, itu orang mendapat itu jadi saksi. Jadi saksi karena di akhirat jujur dan beri, ya pada di dunia bari harus jangan. Lalu waktunya kurang taubat dan nasulah, tentu orang itu hendak berupaya kayak apa caranya membayar utang lawan Tuhan, mengkodonya itu dengan kayak apa. Lalu dia merasa utang, lalu dia merasa ada punya salah, ya. Kalau kurang ada merasa salah. Nah ini beda. Karena apa? Karena tidak ada ya apa jalur ulang itu perasaan yang menyatu, ya, karena sembahyangnya itu model apalah ya kebiasaan aja gitu kan, yang lagi apa langsung bayar karena kadang-kadang dalam labur terbulu dirasa ringan hati supaya terbulu dirasa kadang-kadang ya terbulu dirasa bangun subuh bangun terbulu jauh tadi pak. Tapi banyak adanya kamera sebulan dari bangun, ya sehari dia bangun subuhnya, Allah Akbar. Nah ini mohon maaf ya, sembahyang ini dia. Nah, belum kita mudah-mudahan Allah mencari mungkin masalah mungkin dzurriyyati Allah karena gampangannya itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah jadikan dulu orang yang selalu mendirikan sembahyang. Begitu juga dzurriyyat dulu biasa ujian Nabi Allah Ibrahim sehingga banyak lagi di antara orang-orang di sekeliling kita masih harus sembahyang, orang tua-tua aja, orang lebih jilbab jauh-jauhnya, orang itu bahaya rapi yang laki. Dan ada sedikit mungkin kita akan memponis orang, ya. Artinya apa? Artinya ya Allah, kita ini hidup di lingkungan orang di lingkungan ulama, di lingkungan orang yang tahu di agama. Kenapa kita ada mau ngaji? Kenapa kita ada mau takut? Salah apa? Salah pergaulan dan salah apa? Akhirnya supaya biasa kalau ada didikan ke sekolah, kita sekolah agama yang pernah, ya kan? Di rumah mungkin kehidupannya ada Islami, ya pada-padanya supaya ada abahnya mau luakan juga, ya kalau mamanya itu juga sarumahan kalau supaya baik lah sembahyang juga, sarumahan ada sarumahan sembahyang. Nah ini udah jangan kita ulun ini datangi orang banyak orang-orang mau takut ulun ya dulu makanya ulun ambil sikap laki ulun dulu itu kalau dibayar malu banyak nonton bola itu kopi rokok sudah jauh daripada
oh sembahyang Pak, maghrib apa banyak ketahuinya. Nah kayak Pak Ulun ini gurunya ada satu laki pian juga yang disuruh apa itu laki pian juga itu urusannya bagus saja kalau belum memadai bagus banget dia ingat kata jangan dia ingat kata masalah lah jangan itu lain tugas sikap itu lah karena timbul udah ya kan. Nah ini bini ngadu ada juga orang laki ngadu ya Allah bini menunduk boleh tak tahu lagi jangan orangnya kayak bini pun orangnya laki kasihan juga orangnya bini bilang kayak itu kali kita kawakan mungkin kalau mau disuruh sembahyang kalau mau kantor laki ya pinampuninya aja wujud itu kan yang mencari pemberitaannya iya kan pemberitaannya maaf ibu lah nah banyak dia di antara kita lalu di waktu yang kita sudah merasa ya kan rasa atau orang tua rasa kita ini kembali lurus ke jalannya apa yang harus kita lakukan karena ada solusi lain mengaji ada solusinya mengaji bulan mengaji nama anak jangan mengaji asalaminya aja pengajian dari banyak boleh bahkan kita terlalunya raminya karena dibukulik tata besok semuanya harus baik ada orang mengaji nanti kita kabutan lalu kita sumbahnya ini kan ada mengaji di sini tapi tangkap kadang ada merubah kalau tidak karena raminya tadi Pak karena raminya ya Masya Allah dikagumi apa dikagumi Allah. Nah jadi Tuhan sendiri si jin ini menceritakan sifat-sifat orang munafik. Ila qau ila shalah qau usala. Sembahyang juga tapi terpaksa. Sembahyang juga kada ada hikmat sama sekali. Udah sembahyang udah. Nah, ya usaha kenapa ayat itu? Oh iya ya kita. Ya orang harus semangat ya orang harus semangat. Nah, kenapa dia harus semangat? Dia kada tahu nilai sembahyang. Dia kada tahu bahwa ini kewajiban. Nah, pokoknya tahu. Kada berasa artinya mendalam dia orang sembahyang itu boleh digalang gitu. Tapi dia kada berasa. Gimana ya susah ya orang ini nggak berasa gimana sih? Kalau orang nggak berasa, biasa ya. Jadi orang belajarnya ada hikmat. Ada hikmat, nah kalau sembahyang ada hikmat. Maka bisa jawab ya. Untung dia udah sembahyang, udah dari ada lalu nah sudah ini tamat sudah di motor ini sudah aja hari ya sudah dia untung dia mau sembahyang dulu mau dia perek ini alhamdulillah dia datang subuhnya perek. Nah itu sembahyang jadi masuk buat mereka sobrang banget. Nah ini kurang cinta, kurang sorong ya artinya kurang apa ya? Kurang edukasi dia orang ini kurang edukasi. Kesian kurang ada divisi pembimbing, ya lah kesian. Ada divisi guru beriman. Ya orang ini ada divisi guru spiritual. Lalu tanpa bertanya tentang apa? Tergantung anak hati. Nah, ya kan? Nah, awani itu ya tadi moyo tadi Pak. Ini kan tapi hatinya apa? Kosong hatinya. Supaya kadang hikmat dari orang kan semangat tuh kan. Nah, kadang kayak orang semangatnya kadang biasa ya. Nah, dan juga kita disunatkan yang disunatkan untuk nasyad juga disunatkan wa faragil qalbi. Nah, wa faragil qalbi
Disuruh pada waktu kita akan sembahyang itu kosongkan hati kita, ya, daripada segala apa, ya, kosongkan daripada segala apa, minasyawari, daripada segala apapun yang bisa menyibukkan hati kita. Artinya pelontakan aja sudah. Nampaknya manusia itu tentu aja ada isi pikiran, di dalam hati ada ini, tapi usahanya bahwa ini dunia kena aku harus sembahyang dulu kena ditagi orang utang kayak sudah sembahyang lagi sudah salat kan ya belum mikirkan bahasa ya orang hanya mikirkan bahasa atau tadi nampakan apalagi misalnya mikirkan untung banyak aja lah nah artinya kosongkan hati daripada segala syawagil itu ya tadi ya sesuatu yang bisa mengganjal di dalam hati kita, yang membawa pikiran di dalam hati kita ya. Kenapa? Li'annahu aqrabu ila khusyuk. Karena orang yang mengosongkan hatinya, artinya fokus untuk sembahyang tadi, itu adalah upaya yang kita hendak menjadi orang yang khusyuk dalam sembahyang. Jadi baru khusyuk lagi Allah. Artinya dakwah Nabi itu adalah awal mula orang itu hendak menjadi khusyuk di dalam sembahyang. Ya. Khusyuk di dalam sembahyang, ya, khusyuk di dalam sembahyang. Ini nanti jujur lah. Karena kalau kita yang kada sadar apa yang kita gawe ini, nanti kita khusyuk di dalam. Harus sadar mulai sadar kita di dalam sembahyang kita takbiratul ihram ini rukun ya. Nah baca Allah Akbar ya kan berniat di dalam situ kita berdiri kita ruku kita i'tidal kita sebenarnya sadar bahwa apa yang kita kerjakan itu khusyuk ya. Minimal khusyuk. Nah lebih khusyuk lagi maksudnya hati kita fokus khusyuk tahu di mana apa yang kita baca di dalam sembahyang tadi. Nah, apa yang kita baca? Ya Subhanallah, bihamdihi wa bihamdihi. Pada waktu kita rukuk, ya kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Engkau ya Allah. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Tuhan. Al-A'la yang Maha tinggi. Wa bihamdihi, ya kan? Dan dengan segala pujian-pujiannya, ya kan? Nah, kita memuji Tuhan, kita maha berdoa, bertasbih. Sami Allahu liman hamidah. Kita berdiri. Maknanya apa? Maha mendengar Allah orang yang memujinya. Artinya Tuhan tahu ya siapa yang memuji sini tentang aja. Rabbana lakal hamd ya Allah ya Tuhan. Ya kan? Ya pujian itu hanya kesaksian di dalam surah ini. Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Kenapa jadi rabbiyal a'la? Karena kita di bawah Allah juga Maha Tinggi, Maha Suci Allah yang adil, Maha Tinggi. Nah, ini disadari kita. Ya, membaca ayat Fatihah mulai alhamdulillah sampai waladhdallin amin. Tahu kita makna secara global dulu. Lawannya secara satu persatu itu lebih bagus. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang mempunyai sifat Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, dialah Raja kelak nanti di hari pembalasan. Kadang-kadang orang yang kawat. Wah, nah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau jualah ulun menyembah, dan kepada Engkau jualah ulun meminta pertolongan. Kadang lain ulun menyembah kepada Dia. Kadang Nabi Syarif jadi bisa katakan kepada Dia. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah ulun petunjuk, hidayah, jalan yang benar. Nah, ini kita sadar ya Allah.
kalau Tuhan. Nah kayak apa sekiranya kita tadi dituntut ke jalan yang jalan yang benar itu jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang mereka telah kau beri nikmat. Artinya orang yang telah kau beri nikmat, ya kan? Nah itu jalan menuju tadi artinya orang yang diberi Tuhan nikmat surga, ya kan? Itu orang yang menuju, ya kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selain orang-orang yang dia murkai dan orang-orang yang tersesat seperti kaum orang yang kafirin yang mana ini. Waladdallin. Amin ya Allah. Perkenankan doa. Baca qul huwallahu ahad, Allahu ahad, Engkau Maha Esa ya Allah. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak diperankan, tidak beranak, tidak diperankan, ya kan? Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa aja yang kita baca secara umum, secara global dulu kita paham mengerti. Nah itu dia khusyuknya. Sadar kalau kita apa kita tahu ini. Nah itu khusyuknya. Ya kan? Udah khusyuk benar ya khusyuknya. Enggak mana ya orang yang masih ingat saja lagi terfokus dan lain-lain ada. Maka supaya itu diterima Tuhan. Nah mana kita fokus itu diterima Tuhan. Nah kita ada fokus. Walaupun sahaja ya Allah karena kita melaksanakan rukunnya ya Allah bujurnya, tapi itu karena dari nilainya. Nah karena nilainya, ya karena nilai habis. Nah, wasunnah. Nah ini mazhab yang paling entengnya adalah menyunatkan ya. Disunatkan biha aidi sholatihi kulliha. Pada waktunya melaksanakan sholat dari takbiratul ihram sampai salam itu seluruhnya halnya, ya kan? Makanya Nabi sudah katakan khusyu'un bi qalbihi, khusyuk fokus sadar bi qalbihi, namun hati-hatinya maksudnya. Kadang awaknya aja kata, oh hatinya sadar. Artinya sadar bahwa kita di dalam keadaan coba supaya menghadap Allah. Nah, ya. Nah kayak apa yang sini khusyuk di qalbi bi an la yuhdira bihi ghayra ma huwa bihi. Bahwa ini tidak terlintas di hatinya, tidak ada terbesit di hatinya selain apa yang ia lakukan yaitu sembahyang. Nah, kenal khusyuknya ada lagi wa in ta'allaqa bil akhirah, meskipun yang lain tadi ada kaitannya dengan urusan akhirat. Nah, itu di sini masih kita dalam wabi jawarihi, juga jawarih kita. Nah, jawarih kita yang kenapa? Mulai kita takbir apa, nah kayak apa caranya dia menuju melihat ke sujudan, ya kan? Meletakkan batis tangan, ya, kemudian apa kita baca. Nah ini jawabannya di anna ya'batha bi ahadiha, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya salah satu daripada anggota tubuh kita. Kalau ada apa-apa ya Allah, nah jangan. Wadhalika, kenapa demikian? Sebenarnya tadi disuruh, dilarang kita untuk apa? Untuk tadi loyo, disuruh kita untuk khusyuk. Lisana ilahi ta'ala bi kitabihil aziz ala fa'ilihi bi qawlihi, karena Allah, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuji di dalam Al-Quran atas orang yang melakukannya. Apa pujian Tuhan? Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu, ya.
siapa mereka? Kita orang beriman dia Allah Subhanahu wa taala, tapi orang beriman mana? Alladzina hum bi sholatihim khashi'un, yaitu yang mereka pada waktu mereka melaksanakan sholatku khusyuk. Nah, itu untuk memahami Tuhan. Mudah-mudahan untuk itu sudah. Nanti orang itu salah maknanya ya Allah. Untuk baca Quran itu ada kelebihan, ya. Walim tiba ikawabis sholat bintifai, dan tidak adanya mendapatkan pahala sembahyang apabila ketiadaan khusyuknya. Walaupun sembahyangnya saja, tapi bila ada khusyuk ada perolehan pahalanya. Karena dalam alaihi ahadits sahihah, sebagaimana beberapa hadis sahih ya yang menunjukkan hal yang demikian. Artinya orang kalau khusyuk itu ada dapat pahala. Wali anna lana wajhan, ya, dan sebab sesungguhnya kita ini ada satu versi ikhtarahu jam'un, ya, artinya kita ini ada menerima pendapat yang mana memilih, artinya memilih itu sudah menyatakan satu kelompok ulama annahu syartun istihab. Nah, inilah keras kita dengan jawab. Sesungguhnya khusyuk itu merupakan syarat sahnya sembahyang. Ini namanya khusyuk jadi syarat sembahyang. Nah, bisa kita tidak namanya lagi, tapi sekelompok ulama, orang-orang rasional fil ilmi, mereka tadi mensyaratkan khusyuk itu syarat kesohan sembahyang. Nah, wa mimma, dan setengah daripada yuhassilu al-khusyu'an, setengah daripada perbuatan yang bisa yang mengakibatkan khusyuk, istihdaruhu, membayangkannya, annahu baina yaday malikil muluk, bahwa ia berada di hadapan raja maharaja. Ya, artinya membayangkan bahwa kita di hadapan Allah raja maharaja. Alladzi ya'lamu sirra wa akhfa, yang mana Allah itu sangat mengetahui sini hal rahasia tersembunyi ataupun hal terselubung, apapun juga Tuhan tahu. Yunadi, dan ia sadar bahwa ia tadi bermunajat kepada Allah. Wa annahu rubbama tajalla alaihi bil qahri li'adami al-qiyam bi haqqi rububiyyah faradda alaihi salatahu. Dan sesungguhnya boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan atasnya bil qahri, dengan dipaksa kita, ya kan, di ada yang kita pihak rububiyah, karena kita sedang melaksanakan hak Allah. Baroda alaihi sholatahu, lalu Allah tolak namanya sembahyangnya. Nah, ini qala sayyidul arifillah Muhammad Bakri radhiyallahu ta'ala anhu, inna mimma yurisul khusyu'a iqalatu wa sujud wa tadabbur qira'ah. Wallahu a'lam. Dipanjang malamnya ini sudah disyarah. Berapa menit lagi? Oh, masih lama kan? 8 ya? Nah, itu terus. Nah, qala sayyidi al-qutub al-arif billah, ya, ujar sayyidi ini jawaban kita ini kata penghormatan lawan orang, ya. Al-qutub ini orang kutub, artinya orang yang bergelar kutub. Orang yang kutub itu artinya kepala segala para wali, ya. Al-arif billah, mereka yang orang tadi adalah yang betul-betul kenal arif lawan Tuhan. Siapa Malam Zilid? Muhammad Al-Bakri radhiyallahu ta'ala anhu. Malam Zilid Muhammad Bakri, mudah-mudahan Allah meridhoi akan dia. Apa jadi Zilid? Inna mimma yurisul khusyu'a, setengah perbuatan, sebahagian perbuatan yang menyebabkan kekhusyuan, iqalatul ruku, lawasi ruku. Di sini lawasi ruku, jangan pindah baca aja, ya kan? Enggak, pindah ada tenang supaya
mengajak aja apa kan nanti ada nih lah. Nah, wasujudi juga lawasi sujud, lawasi ruku, lawasi sujud. Wa tadabbur qiraatin, dan mentadabburakan bacaan apa yang kita baca. Artinya apa ya? Merenungkan apa yang kita baca. Ay ta'ammulu ma'aniha, memikirkan ya kan makna-makna apa yang kita baca. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, apala yatadabbaruna al-Qur'an. Kenapa ikan jadikan memikirkan karena mentadabburkan Al-Qur'an? Wali'anna bihi yaqulu maqsudul khusyuk. Dengan demikian itu bisa sempurna maksudnya khusyuk tadi. Wa tadabbur dzikrin, juga ya merenungkan zikir yang kita baca. Ya tahu ya artinya tadi. Qiyasan ala qiraah. Nah ini mengkias ya Allah. Nah, mentadabburakan Al-Qur'an, zikir pun demikian juga. Wa sunnah idamatul nadharin mahalla sujudihi, dan sunat setengah daripada yang bisa ya membuat kita khusyuk, kita idamatul nadhar, fokuskan pandangan kita mahalla sujudihi, ke tempat sujudan kita di situ tidak. Nah, di anna dzalika aqrabu ila khusyuk, karena itu memandang kepada kesujudan itu lebih mendekatkan kepada kekhusyukan. Walau a'ma, meskipun orang kan melihat Tuhan, tetap disunatkan demikian. Wa in kana 'indal Ka'bah, meskipun dia berada di sisi Ka'bah, ya tak bawah jadi kesujudan kita. Ya. Au bil ghulmati, ataupun ia tadi berada di kegelapan, pada gelap kelihatan apa fokus itu jelas. Au bi sholatil janazah, ataupun orang itu sembahyang sholat jenazah itu juga. Nah, as-sunnatu ayat sallallahu ala musabihatihi inda rabi'a min tasyahhudi li khabarin sahih fihi. Nah, tapi disunatkan ya hendaklah ia membatasi pandangannya, membatasi itu memfokuskan pandangannya ala musabihatihi, lawan jeriji tangan kita sebelah kanan, inda rabi'a, pada ketika kita mengangkat jeriji. Nah, yang akan mengangkat jeriji ini jangan banyak tahiyat, selalu angkat aja jangan. Ya tahiyat barakatus salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kita pada waktu tasyahud itu masih ke mana? Ke sujudan aja. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah, nah diangkat ini illallah. Begitu illallah, fokus sudah mata kita kemana? Ke dia telunjuk kita ini. Nah, maksudnya asyhadu an la ilaha illallah. Nah, di sini kita terus kita lihat ya tangan kita ini. Ya kan kita sudah tahu dari surah ini, kata berdasarkan surah. Wala yuqra'u tarmi'u ainihi illa yakhudhar. Tapi kadang makhluk apa kita manja makan aja berenang. Nah, makanya kita agak khawatir kalau tidak ada mudarat. Nah, bagian itu Allah. Nah, ini kalau dulu walhasil tadi penting banget. Nah, ya kalau mengaji ini, kalau mengaji aja kalau kita harus real. Nah, harus diingatkan terus. Harus diingatkan terus. Ya kan kalau kita mengaji ini Tuhan apa itu diingat lagi, nah harus diingatkan terus, harus agar dia turun semangat terus, mengaji semangat terus nih. Ya sudah sebulan sekali berarti mengaji pikir ya lah. Malam sudah ya adalah 2 bulan kalau turun kan ingatkan lagi episodenya. Jadi mengajinya way aja ya. Jadi timbang-timbang kata itu belum mau ngaji habis. Ngaji juga bisa kita. Artinya ini fardu ain. Nah, kita walaupun kita gawe belum tentu kita tahu sebenarnya. Karena ini fardu ain. Nah,
Udah kita sembahyang aja udah tahu, tapi belum tentu bisa aja. Dan kita hanya berapa? Oh, sangat belum. Mau baca Fatihah itu karena apa? Semanggar dia kan ada yang bahasa baca aja. Allah ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya itu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa man fa'ala bima Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah. Masya Allah.